Sama Aca di sini. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih terkait kebijakan Bank Indonesia. Tapi Aca nggak sendiri loh. Aca di sini ditemenin sama Mbak Nikma. Selamat datang Mbak Nikma. Halo Aca. Jadi Sobat Genbi, Mbak Nikma Khalifatul Rizky ini merupakan UCDium terbaik Fakultas Syariah tahun 2023-2024 dan juga demisioner Genbi Kediri Komisariat IAIN Ponorogo. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Aca. Apa nih kesibukannya belakangan ini? Alhamdulillah sedang studi lanjut. Wow, keren. Mbak, kemarin di Genbi sendiri itu apa sih Mbak divisinya? Soalnya kebetulan Asa ini kan divisi PR ya. Mungkin kita bisa sharing-sharing Mbak. Aku dari divisi BI Corner. Wah, banyak pengetahuan yang bisa di-sharing di sini ya teman-teman. Mbak, selama di Genbi itu kan berarti Mbak itu terhubung langsung ya Mbak sama Bank Indonesia. Ada nggak sih Mbak kebijakan Bank Indonesia yang Mbak pengen teman-teman lain tuh tahu kalau ini tuh manfaatnya tuh banyak banget loh? Ada ya Dek ya, melihat bagaimana perkembangan teknologi saat ini. Salah satu kebijakan yang hits nih dari Bank Indonesia yaitu terkait dengan KRIS, salah satu sistem pembayaran digital. KRIS atau QRIS Mbak? KRIS dong. Sobat Genbi jangan salah lagi ya, jangan sampai kalian nih nyebutnya nanti masih curious aja, udah gak zaman. Sekarang disebutnya KRIS, dari dulu juga disebutnya KRIS gitu. Betul. Mungkin mereka juga masih belum terlalu kenal lah, masih asing sama KRIS ini. KRIS itu apa sih Mbak sebenarnya? KRIS itu merupakan singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang merupakan penyatuan dari berbagai macam QR gitu ya, dari berbagai macam penyelenggara jasa sistem pembayaran dengan menggunakan kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia gitu. Ya setahu Aceh juga nih, KRIS itu kan penyatuan QR code gitu ya Mbak, jadi satu. Biasanya kan kalau kita mau bayar di kasir banyak banget QR code-nya. Betul. Jadi bikin pusing, bikin lama transaksinya. Untung ada KRIS, jadi sisa satu nih gitu. Fitur-fiturnya ada apa aja sih Mbak di KRIS? Ada 5 fitur nih yang ditawarkan oleh KRIS. Yang pertama ada MPM, ada Merchant Presence Mode. Ini ada dua nih deh. Ada yang statis, ada yang dinamis. Yang statis itu biasanya digunakan oleh UMKM ya. Kita tinggal print barcode-nya, kita tinggal scan bayar. Kalau misalnya yang dinamis itu bisa lebih up lagi. Itu biasanya untuk usaha-usaha yang menengah ke atas gitu ya. Itu berkait mesin edisi atau smartphone. Terus kemudian ada CPM, ada Customer Presence Mode. Nah itu biasanya untuk intensitas transaksi yang tinggi nih, kayak retail modern, kemudian parkir di mall-mall yang besar gitu kan. Terus kemudian ada TTS, tarik tunai dan jual store. Sekarang bisa nih pakai KRIS gitu ya. Terus ada lagi TTM, tanpa tatap muka. Jadi kita nggak perlu nih keluar rumah gitu ya. Kita bisa suruh ngirim nih barcode-nya, terus kita transaksi dari rumah gitu kan. Terus ada yang terakhir adalah cross border nih, transaksi KRIS antar negara ini yang paling baru. Mbak, biasanya kalau misalkan aku jajan di satu tempat, kadang pas aku scan kita harus masukin nominalnya sendiri, terus ada yang tiba-tiba nominalnya udah muncul. Itu tuh bedanya apa sih Mbak? Itu termasuk jenis yang mana sih Mbak? Itu di MPM tadi ya Dek ya, yang biasanya kan kalau MPM statis sama yang dinamis tadi. Jadi lebih praktis ya Mbak kalau persennya gitu ya. Kalau Mbak sendiri nih, mungkin kan masih banyak orang yang mikir cash aja lah, soalnya kadang gak ada sinyal, terus malas bawa HP atau ya banyak lah alasan-alasan lainnya. Mbak sendiri, KRIS versus cash, mending mana? KRIS. KRIS? Lebih simpel KRIS gitu. Kenapa tuh Mbak? Kok KRIS sih daripada cash? Lebih efisien ya, kadang-kadang juga kalau kita dapat uang kembalian yang agak gimana gitu kan males gitu ya, atau kemana-mana bawa uang kayak gitu kadang sempet lupa bawa dompet gitu kan. Kalau KRIS itu kita bawa handphone aja udah bisa bayar gitu. Apalagi uang-uang koin-koin tiba-tiba gelinding di jalan hilang gitu kan. Kalau aja juga mending KRIS aja sih Mbak. Nominal minimal KRIS tuh berapa ya Mbak? Bisa 1 miliar bisa. Jadi gak ada tuh kita dapat kembalian recehan lagi tuh udah nggak menuhin dompet, gak tiba-tiba lagi jalan kerincing ternyata uang kita gitu. Betul. Mbak pernah nggak sih tapi selama pakai KRIS nih ada kayak
hal-hal yang kurang enakin atau keresahan-keresahan gitu pas lagi pakai kris atau kris waktu memakai kris di berbagai bank gitu, keresahan-keresahannya. Lebih ke sinyal ya deh. Kadang-kadang kalau misalnya sinyalnya itu nggak bagus gitu, transaksi kita juga terpending gitu kan. Karena ada beberapa kasus juga yang ketika kita bayar pakai kris sinyalnya nggak bagus, aduh kita harus ngurus ke bank nih. Nah ini ya mungkin kadang-kadang masyarakat juga malas. Dan juga ada biaya adminnya itu kadang-kadang yang bikin, oh beda bank ini bayar ya biayanya. Nah itu yang bikin mungkin beberapa orang pertimbangkan untuk pakai kris itu ada biaya adminnya itu loh gitu. Jadi kayak ada bayar kelebihan sedikit lah. Iya, sedikit daripada lah, nominal ya. aslinya. Iya, daripada nominal itu tapi aslinya. kalau misalkan dijumlahin ya lama-lama banyak ya Mbak. Kalau sedikit-sedikit itu. Iya, betul-betul. Wah, sobat Gendi yang lagi nonton, coba deh mulai saat ini kita coba sama-sama pakai kris. Ternyata pakai kris nih bisa bikin tambah eksis loh. Mbak, tadi kan aku sempat baca-baca nih sebelum ngobrol sama Mbak tentang kris. Terus tiba-tiba muncul tagline cemumuah. Cemumuah di kris ini apa sih maksudnya Mbak? Cemumuah itu singkatan ya deh, cepat, mudah, murah, aman dan handal gitu. Waduh, aku asik nih sama isi-isi dari cemumuah ini. Boleh nggak Mbak kasih tahu aku cemumuah itu isinya apa aja? Semua nih ya, satu cepat itu adalah real time gitu, jadi lebih efisien aja gitu, kita pakai kris langsung scan gitu kan langsung bayar. Kemudian ada mudah gitu kan, jadi kita nggak perlu lagi nih nunggu uang kembalian atau bingung cari uang cash gitu kan. Terus murah itu ada namanya MDR, Merchant Discount Rate. Jadi kalau misalnya untuk usaha gitu ya, yang mikro itu biasanya dikenakan potongan cuma 0,3%. Kalau yang menengah ke atas itu 0,7. Nah kalau di bank-bank biasa nih, biasanya itu potongannya 0,5 sampai 1 gitu kan. Bedanya jauh banget ya, bener-bener nguntungin banget deh pakai kris nih. Tapi dari tadi tuh setiap ada keuntungan tuh pasti ada tantangannya nih yang, waduh agak berat biasanya tantangannya nih. Apa sih Mbak tantangan dalam penggunaan kris ini? Di tahun lalu ya kebetulan di masa sharing berarti ya antara demisioner dengan generasi selanjutnya. Based on experience-nya ketika di CBI Corner mengadakan sosialisasi di salah satu pasar tradisional terbesar ya di Ponorogo, itu terkait dengan sosialisasi BPR dan juga kris. Itu kita ngobrol lah sama penjual di sana gitu, kita tanya-tanya udah pernah pakai kris belum nih Pak Bu gitu, katanya udah pernah, tapi kenapa kok sekarang nggak pakai lagi gitu kan, karena gini Mbak, kita rugi gitu. Kok bisa rugi? Kita rugi Mbak, karena pelanggan tuh nggak mau bayar biaya admin katanya gitu. Jadi misalnya harganya 100.000 gitu kan, biaya adminnya 6.500 gitu, dan mereka cuma mau bayar 93.500 Mbak, nggak mau bayar biaya adminnya itu. Jadi kami yang rugi gitu kan akhirnya. Jadi udah nggak pakai kris lagi gitu katanya gitu. Berarti peran-peran Gen Z sekarang ini harus meyakinkan mereka-mereka ini untuk memakai kris lagi, karena sebenarnya praktis, terus juga lebih gimana ya, efisien, terus untuk keuntungannya ya banyak, gak cuma di tadi yang diskon itu kan gak cuma itu kan Mbak sebenarnya. Bisa untuk apa ya, pencatatan keuangan lebih rapi kan deh. Jadi para penjual merchant ini bisa melihat nih laporan keuangan transaksinya itu kapan aja. Kalau misalnya cash itu kan kadang manual, kadang lupa nggak kecatat tuh tadi siapa ya gitu kan. Tapi kalau misalnya pakai kris kan tercatat dengan rapi gitu ya, bisa kita lihat kapan aja gitu. Bahasa gaulnya ya jejak digital selalu ada gitu kan. Betul sekali. Nah sobat Genbi, kapan nih kalian mau mulai untuk menggunakan kris? Ayo dong sama-sama mulai menggunakan kris, karena dengan kris transaksi bisa lebih eksis. Mbak, sebenarnya aku tadi penasaran deh sama yang Mbak sebutin, kris cross border transaction. Apa sih Mbak itu sebenarnya? Itu fitur terbaru ya dari kris. Jadi kris itu bisa digunakan itu di beberapa negara juga gitu, sepertinya Thailand, Malaysia, Singapura, sama Filipina. Jadi udah berkembang nih deh, nggak hanya cuma di Indonesia aja gitu. Jadi itu nanti maksudnya pas kita ke luar negeri lah gitu, kita nggak perlu ke money changer lagi berarti? Iya, itu lebih mudah ya, kita bisa pakai kris itu sebagai alternatif gitu. Nggak perlu ribet-ribet lah bawa uang tunai banyak, datang terus mas mau tuker ya mas, mau tuker kan? Itu waktu juga. Iya, waktu yang diperluin banyak. Tuh. Ternyata kris ini keren, tapi teman-teman, Mbak Nikmah nih nggak kalah keren loh.